Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa-siswi yang Bapak banggakan, yang Bapak cintai, Alhamdulillah hari ini kita masuk kepada pertemuan yang kedua pada pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, yang mana pada pertemuan pertama kita sudah membahas tentang munculnya dan berkembangnya dinasti atau Daulah Abbasiyah. Nah, pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas perkembangan dinasti Abbasiyah sampai pada masa kejayaan dari dinasti Abbasiyah. Jadi masa keemasan dinasti Abbasiyah. Para siswa-siswi yang Bapak banggakan, perkembangan dinasti Abbasiyah itu sangat luar biasa. Pada masa keemasannya yang dipimpin pada saat itu oleh Khalifah Al-Mansur, bahwa Khalifah pertama membangun Baghdad menjadi ibu kota dari dinasti Abbasiyah yang berbentuk bundar, yang disebut dengan Madinatus Salam sebagai pusat pemerintahan. Madinatus Salam atau kota perdamaian sebagai pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah di kota Baghdad. Kemudian yang kedua, menata sistem administrasi negara. Jadi administrasi negara, aturan-aturan negara dibuat sedemikian rupa. Kemudian juga membentuk lembaga-lembaga atau dewan yang sangat teratur, sangat tertib. Dan yang ketiga, memperkuat stabilitas politik. Jadi agar kondisi negara aman, kondisi kekhalifahan aman, dengan cara menumpas sisa-sisa pemberontakan dari berbagai pihak. Kemudian yang keempat, meletakkan fondasi yang kokoh yang menjadi dasar kejayaan para khalifah Abbasiyah berikutnya. Ini yang dilakukan pada masa Khalifah Al-Mansur. Nah, ini kita lihat ilustrasi gambar kota Baghdad yang berbentuk bundar, yang kenal dengan istilah Madinatus Salam atau kota perdamaian sebagai pusat pemerintahan kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Yang kalau kita lihat di situ begitu canggih, begitu megah arsitektur yang dibangun pada kota Baghdad pada masa itu yang berbentuk bundar. Ini tadi sudah Bapak sampaikan dilakukan pada masa Khalifah Al-Mansur. Kemudian kita lihat lagi, inilah ilustrasi gambaran dari kota-kota yang ada pada masa dinasti Abbasiyah itu. Jadi bayangkan sekian ratus tahun yang lalu, bahkan 1000 tahun yang lalu, Baghdad menjadi kota yang termegah dan sebagai pusat perdagangan dunia. Kita lihat di sini, inilah gambaran dari kota Baghdad sebagai pusat pemerintahan. Artinya gedung-gedung sudah berdiri dengan kokoh, sudah ditata dengan rapi. Kemudian lagi kita lihat kehidupan masyarakatnya, perdagangannya sudah maju, sosial ekonomi masyarakatnya bagus, makmur. Itulah kehidupan pada masa kekhalifahan
dinasti Abbasiyah. Para siswi yang Bapak banggakan, kita lihat di sini pemimpin-pemimpin yang ada pada dinasti Abbasiyah. Pertama, Khalifah Al-Mahdi itu berkuasa dari tahun 775 sampai 785 Masehi. Kemudian Khalifah Al-Hadi dari 785 sampai 786 Masehi. Yang ketiga itu Harun Al-Rasyid. Khalifah Harun Al-Rasyid ini terkenal sebagai kekhalifahan pada masa-masa kejayaan dari dinasti Abbasiyah yang berkuasa dari tahun 786 sampai 809 Masehi. Kemudian Al-Ma'mun, Khalifah Al-Ma'mun 813 sampai 833 Masehi. Kemudian ada Khalifah Al-Mu'tasib, Khalifah Al-Wathiq, dan Khalifah Al-Mutawakkil. Ini adalah khalifah-khalifah yang pernah berkuasa pada dinasti Abbasiyah yang memegang kejayaan kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Nah, pada masa dinasti Abbasiyah, maka didirikan yang namanya Baitul Hikmah, jantung ilmu pengetahuan. Dinasti Abbasiyah, jantung ilmu pengetahuan kaum muslimin pada masa itu. Yang mana Baitul Hikmah ini dijadikan pusat ilmu pengetahuan. Jadi perpustakaan sekaligus pusat penerjemahan, penelitian, dan pendidikan terbesar pada masanya yang didirikan di kota Baghdad yang sekarang ibu kota Irak, negara Irak, ya. Menerjemahkan naskah-naskah Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab pada masa itu. Kemudian melakukan penelitian-penelitian menjadi tempat riset, astronomi, kedokteran, matematika, filsafat. Kemudian dalam bidang perpustakaan mengoleksi ribuan manuskrip, ribuan tulisan-tulisan dari berbagai peradaban dunia. Dan dalam bidang pendidikan melahirkan para ilmuwan yang besar, yang karyanya bertahan hingga ini, yang teori-teorinya juga dipakai oleh ilmuwan-ilmuwan sampai saat sekarang ini. Nah, ini gambarannya. Ini ilustrasi bahwa kota Baghdad, dinasti Abbasiyah pada masa itu, orang-orangnya, kaum muslimin pada masa itu, sudah terbiasa dengan ilmu pengetahuan, sudah terbiasa dengan membaca kitab, sudah terbiasa dengan mengkaji buku-buku atau kitab-kitab yang ada, baik itu kitab-kitab agama maupun buku-buku yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita lihat ini, mereka membaca, menelaah, meneliti buku-buku yang ada di perpustakaan. Karena tadi sudah Bapak sampaikan bahwa perpustakaan pada kekhalifahan dinasti Abbasiyah menyimpan ribuan buku-buku, tulisan-tulisan, catatan-catatan dari abad-abad peradaban manusia. Di sini buku-buku tersebut bukan hanya disimpan, tetapi dibaca, diteliti. Maka nanti muncullah ilmuwan-ilmuwan yang terkenal pada masa dinasti Abbasiyah ini. Kita lihat ini ilustrasinya lagi gambaran bahwa bagaimana kehidupan pada masa kekhalifahan dinasti Abbasiyah itu diwarnai oleh ilmu pengetahuan, diwarnai oleh teknologi, diwarnai oleh kemakmuran, kesejahteraan dari masyarakatnya. Nah, muncullah tokoh-tokoh besar, daulah-daulah
pada masa Daulah Abbasiyah. Yang kita kenal misalnya Al-Khawarizmi. Beliau adalah ilmuwan pada masa dinasti Abbasiyah yang dikenal dengan Bapak Al-Jabar. Kemudian Ibnu Sina dalam Bapak Kedokteran. Kemudian Ar-Razi, ahli kimia dan ahli medis. Kemudian kita kenal juga dengan Al-Farabi yang merupakan ilmuwan pada masa dinasti Abbasiyah. Ibnu Rus sebagai ahli filsafat pada dinasti Abbasiyah. Kemudian juga Jabir Al-Hayyan sebagai bapak kimia yang juga hidup pada masa kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Jadi muncul para ilmuwan, para tokoh-tokoh besar pada masa dinasti Abbasiyah. Maka dikatakan bahwa pada masa dinasti Abbasiyah merupakan masa keemasan kaum kemajuan ekonominya yang tampak pada masa kekhalifahan Abbasiyah itu. Kita lihat pada gambar bahwa ilmuwan-ilmuwan pada masa itu sudah melakukan praktek-praktek, melakukan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan teknologi. Maka di situ ada ilustrasi gambar Al-Khawarizmi, penemu Al-Jabar. Kemudian sebelahnya itu Bapak Kedokteran Modern, Ibnu Sina. Nah, puncak kejayaan dinasti Abbasiyah ini itu ada pada kekhalifahan Harun Ar-Rasyid dan Al-Ma'mun. Pada kekhalifahan Harun Al-Rasyid, Baghdad menjadi kota termegah dan pusat perdagangan dunia. Kemudian mendirikan Baitul Hikmah sebagai cikal bakal pusat ilmu pengetahuan yang melahirkan ilmuwan-ilmuwan muslim yang terkemuka yang sampai sekarang ilmu-ilmu mereka itu masih dipergunakan. Kemudian ada kisah dalam Harun Ar-Rasyid ini yang kalau kita pernah mendengar kisah dalam kitab 1001 Malam, itu merupakan sebuah cerita karya sastra. Kemudian kalau Khalifah Al-Ma'mun, yang pertama dia mengembangkan Baitul Hikmah menjadi pusat penerjemahan dan riset. Ya, pusat penerjemahan dan riset. Jadi kalau pada masa kekhalifahan Ar-Rasyid, Baitul Hikmah itu cikal bakal pusat ilmu, maka pada kekhalifahan Al-Ma'mun, Baitul Hikmah menjadi atau berkembang menjadi pusat penerjemahan dan riset. Kemudian pada kekhalifahan Al-Ma'mun mendorong penerjemahan karya-karya dari masa Yunani, Persia, dan India. Dan pada masa Al-Ma'mun ini, masa kejayaan ilmu pengetahuan dan filsafat Islam. Jadi, yang harus kamu pahami, yang harus kamu ketahui, bahwa kita umat Islam pernah berjaya memegang peradaban dunia pada masa kekhalifahan atau dinasti Abbasiyah atau Daulah Abbasiyah, di mana ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat. Para ilmuwan-ilmuwan muslim muncul, teknologi yang ditemukan atau teori-teori yang ditemukan oleh para ilmuwan-ilmuwan muslim berkembang pesat pada masa itu. Itu adalah gambaran dari masa kejayaan umat Islam pada masa dinasti atau pada masa Daulah Abbasiyah. Nah, pada pertemuan berikutnya nanti
baru kita akan membahas bagaimana dinasti Abbasiyah ini akhirnya mengalami kemunduran-kemunduran dan akhirnya mengalami keruntuhan. Namun yang perlu kamu pahami, yang perlu kamu ambil hikmah bahwa kemajuan Islam itu sudah ada sejak ratusan bahkan 1000 lebih tahun yang lalu pada masa kekhalifahan Abbasiyah yang mana memunculkan, melahirkan para ilmuwan-ilmuwan, teknokrat-teknokrat, para filosof-filosof yang sampai sekarang ilmu mereka masih dipergunakan pada masa perkembangan dunia modern sekarang ini. Bapak kira itu yang dapat Bapak sampaikan pada pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini berkenan, kemudian menambah pengetahuan, menjadikan ilmu pengetahuan bagi kamu untuk memahami bahwa kebudayaan Islam itu berkembang dengan pesat. Demikian akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.